Konsep hak asasi manusia atau HAM itu tidak muncul secara tiba-tiba. Konsep itu merupakan hasil perjalanan panjang sejarah umat manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan peradaban, agama, filsafat, politik, pergolakan perubahan sosial, banyak hal yang mempengaruhi konsep ini. Tapi inti dari konsep hak asasi manusia itu adalah percakapan tentang martabat manusia, bahwa setiap manusia memiliki nilai yang melekat pada hakikat dirinya, karena dia adalah manusia. Hak asasi manusia ini bukan karena jabatan, status sosial, jenis kelamin, asal-usul, suku maupun agama. Nilai martabat manusia ini adalah fondasi dari semua prinsip HAM modern. Akar paling awal dari gagasan hak asasi manusia dapat ditelusuri dari ajaran agama. Hampir semua agama besar Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan nilai yang luhur dan oleh karenanya harus diperlakukan dengan hormat. Dalam agama Islam misalnya dikenal konsep karamah insaniyah atau kemuliaan manusia yang menyatakan bahwa Tuhan memuliakan manusia tanpa diskriminasi. Dalam ajaran agama Kristen, manusia itu dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai ilahi karena diciptakan menurut citra Allah. Istilahnya adalah imago Dei. Dalam agama Hindu dan agama Buddha, martabat manusia muncul melalui konsep kepahaman bahwa setiap individu memiliki nilai spiritual dan bagian dari kesatuan moral yang universal. Nah, selain dari konsep agama, cikal bakal gagasan hak asasi manusia ditemukan dalam filsafat Yunani Romawi. Jadi para filsafat Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, mereka memperkenalkan gagasan bahwa manusia itu memiliki kemampuan berpikir atau rasionalitas. Ini yang membuatnya berbeda, lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan makhluk lain, lebih tinggi daripada hewan ya. Kemudian dalam tradisi Romawi muncul konsep jus naturale atau hukum alam. Nah, konsep ini menyatakan bahwa terdapat prinsip moral universal yang berlaku bagi semua orang tanpa melihat status sosialnya. Gagasan hukum alam ini kemudian berkembang menjadi ide bahwa manusia memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan dan oleh pemimpin yang bertindak sewenang-wenang. Nah, pada titik ini, fondasi teoritis hak asasi manusia mulai terbentuk. Ada batasan terhadap kekuasaan dan ada hak yang melekat pada manusia secara universal. Langkah besar menuju HAM modern itu terjadi pada abad ke-13 di Inggris dengan lahirnya Magna Carta tahun 1215. Dokumen ini muncul akibat konflik antara Raja John yang memerintah secara otoriter dan para bangsawan yang menolak tirani. Jadi mulai tekanan politik, Raja John dipaksa menandatangani Magna Carta yang memuat asas penting bahwa raja tidak boleh bertindak semena-mena di atas hukum. Magna Carta ini membuka pintu pertama konsep hak asasi manusia bahwa kekuasaan itu harus dibatasi oleh hukum. Jadi konsep rule of law atau kedaulatan hukum diakui di Magna Carta ini bahwa hukum itu lebih tinggi dari penguasa. Jadi prinsip ini kemudian menjadi landasan negara demokratis modern. Selanjutnya, Declaration of Independence Amerika itu tahun 1776. Jadi hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ini 3 abad setelah Magna Carta. Revolusi besar terjadi di benua Amerika, itu karena koloni Amerika itu merasa ditindas oleh kerajaan Inggris. Thomas Jefferson dan para tokoh filsafat politik pencerahan menyusun Declaration of Independence yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Atau dikenal sebagai hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini memperkenalkan gagasan tentang hak alamiah atau natural rights yang tidak bergantung pada raja, negara, atau agama tertentu. Jadi hak asasi manusia itu ada karena manusia itu sendiri. Deklarasi ini menegaskan konsep dasar perlindungan hak-hak rakyat yang didasari atas kekuasaan monarki. Lalu ada lagi French Declaration of the Rights of Man and Citizen 1789. Ini menegaskan konsep kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Konsep ini berkembang di Eropa melalui Revolusi Prancis. Jadi rakyat bangkit melawan sistem feodalisme dan ketidakadilan sosial. Dokumen Declaration of the Rights of Man and Citizen itu menegaskan bahwa manusia dilahirkan bebas dan tetap bebas dalam hak-hak mereka. Deklarasi Prancis ini membawa dua prinsip yang penting, yaitu equality atau kesetaraan, bahwa semua warga memiliki hak yang sama. Lalu sovereignty of the people, kedaulatan rakyat. Itu bahwa kekuasaan tidak berasal dari raja, melainkan berasal dari rakyat. Nah, dari deklarasi ini muncul semboyan liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Deklarasi ini memperluas gagasan hak asasi manusia yang membatasi kekuasaan raja, serta tuntutan yang luas untuk diakuinya persamaan hak semua warga negara. Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang dibuat oleh United Nations tahun 48 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak manusia yang diakui secara universal. Nah, setelah dua perang dunia yang menelan jutaan korban dan Holocaust, dunia itu menyadari bahwa kekejaman negara dapat terjadi pada skala masif jika tidak ada sistem perlindungan hak asasi manusia. Ini menjadi momentum bagi negara-negara di dunia untuk duduk bersama untuk merumuskan konsep hak asasi manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, United Nations General Assembly mendeklarasikan UDHR dengan 30 pasal yang mengatur hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta hak bebas dari penyiksaan, juga diskriminasi dan perbudakan. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah hak asasi manusia ditetapkan sebagai standar moral dan hukum universal bagi semua negara. UDHR ini menjadi dasar berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional, menjadi dasar konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia.